Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Rahma, NIM 060403200072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eskina Udia Sherin, NIM 060403200078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ayu Mulyani, NIM 060403200076. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian qososul Quran. Menurut bahasa, kata qosos jamak dari kisah, yang artinya kisah, cerita, berita, atau keadaan. Menurut istilah, kisah berarti berita-berita mengenai suatu permasalahan dalam masa-masa yang saling berurutan. Menurut istilah, qososul Quran ialah kisah-kisah di dalam Al-Quran tentang para nabi dan rasul mereka, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi, qososul Quran ialah ilmu Al-Quran yang membahas tentang kisah-kisah umat dan nabi terdahulu, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi semasa Al-Quran diturunkan. Perbedaan kisah dalam Al-Quran dan lainnya. Al-Quran diakui tidak menceritakan kejadian dan peristiwa secara kronologis dan tidak memaparkannya secara terperinci. Sebagian kisah dalam Al-Quran merupakan petikan sejarah yang bukan berarti menyalahi sejarah, karena pengetahuan sejarah sangat kabur dan penemuan-penemuan arkeologi sangat sedikit untuk mengungkap kisah-kisah dalam Al-Quran dalam rangka pengetahuan modern. Karena itu, kisah-kisah Al-Quran memiliki realitas yang diyakini kebenarannya, termasuk peristiwa yang masuk di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kisah atau kisah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri sebenarnya terdapat banyak sekali kisah para nabi dan kaum-kaum terdahulu yang mengandung banyak sekali ibroh atau pelajaran, baik itu pelajaran baik yang patut kita teladani maupun pelajaran yang buruk yang patut kita jauhi atau hindari. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua, ditinjau dari segi waktu dan dari segi materi. Ditinjau dari segi waktu sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu kisah hal gaib yang terjadi pada masa lalu, kisah hal gaib yang terjadi masa kini, dan kisah hal gaib yang terjadi pada masa yang akan datang. Gaib di sini itu dimaksudkan berarti peristiwa yang tidak disaksikan kejadiannya oleh Nabi dan para pengikutnya. Jadi kita tidak tahu peristiwa itu kapan terjadi. Seperti contohnya, kisah tentang dialog malaikat dan Tuhannya mengenai penciptaan khalifah di bumi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30-34. Seperti lagi kisah tentang penciptaan alam semesta, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 59 dan surat Qaf ayat 38. Kisah hal gaib yang terjadi pada masa kini, contohnya seperti kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar, seperti yang diungkapkan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Yang ketiga adalah kisah hal gaib yang terjadi pada masa yang akan datang, seperti contohnya kisah tentang akan datangnya hari kiamat yang dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah, surat Al-Zalzalah, dan lain sebagainya. Ada lagi kisah tentang kehidupan orang-orang di surga dan orang-orang yang hidup di neraka, seperti yang diungkap Al-Ghasyiyah dan lain sebagainya. Adapun yang ditinjau dari segi materi juga dibagi menjadi tiga, yaitu kisah-kisah para nabi, kisah tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau yang tidak dapat dipastikan kenabiannya, dan kisah yang berpautan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Adapun kisah-kisah para nabi seperti
kisah Nabi Adam yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30-39, Al-A'raf ayat 11 dan lain sebagainya. Kisah Nabi Nuh yang dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 25-49. Ada juga kisah Nabi Isa yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 110 sampai ayat 120. Kisah Nabi Muhammad dalam Quran surat At-Takwir ayat 22 sampai 24, Al-Furqan ayat 4 dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang tidak dipastikan kenabiannya. Seperti contohnya kisah tentang Luqman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 12-13. Kisah tentang Dzulqarnain dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 83-98. Kisah tentang Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26. Kisah tentang Maryam yang dijelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 6-35. Kisah tentang bangsa Romawi yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 2-6 dan masih banyak lagi kisah-kisah lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari Qasasul Quran. Adapun manfaat-manfaat mempelajari kisah-kisah Al-Quran menurut Mana Al-Katan ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip ajaran para rasul, seperti penjelasan pokok-pokok syariat yang diemban oleh para nabi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Dan kami tidak akan mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku." Quran surat Al-Anbiya ayat 21. Yang kedua adalah mengokohkan hati Rasulullah dan hati umatnya terhadap agama Allah, dan menguatkan kepercayaan orang-orang yang beriman terhadap kemenangan, kebenaran, dan pertolongannya, serta menghancurkan kebatilan dan para pendukungnya. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman." Quran surat Hud ayat 120. Yang ketiga adalah membenarkan ajaran para nabi terdahulu atau menghidupkan ajaran mereka dan mengabdikan peninggalan mereka. Yang keempat adalah menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam risalah dakwahnya dengan memberitakan tentang keadaan orang-orang terdahulu dalam berbagai macam level yang berbeda. Dan yang kelima adalah membongkar kebohongan ahli kitab dengan menjelaskan hal-hal yang mereka sembunyikan dan menentang apa-apa yang terdapat pada kitab mereka setelah mengalami perubahan dan penggantian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar." Quran surat Al-Imran ayat 93. Sesudah Taurat diturunkan, ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka sebelum hukuman. Nama-nama makanan itu disebut misalnya dalam surah An-Nisa ayat 160 dan surah Al-An'am ayat 146. Sekian penjelasan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.